Ngarit bah. Pakan sapi mau wedhus nih. Oh nggih. Ya ini warga setempat pulang ngarit dari alas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolo Pojok Glideh TV, di kesempatan hari ini saya berada di pinggiran hutan Nganjuk. Nah ini saya akan penelusuran salah satu peninggalan leluhur yang ada di sekitaran lokasi ini. Jadi dipercaya dulunya tempat ini adalah bekas pemukiman kuno di era-era kerajaan Mojopahit. Jadi di sini tuh banyak sekali peninggalan. Namun ini yang dadak goleki ya, karena di sini tuh rumbuk banyak rayutan seperti ini. Nah terus ini jalan setapak ini menuju ke dalam hutan jati. Ini digunakan warga untuk ngarit, juga ngopeni tanduran ya, karena di dalam sana itu dibuka, dijadikan lahan pertanian seperti itu. Nah kita akan coba mulai mencari peninggalan yang ada di lokasi ini, karena saya mendengar informasi dari warga di sini tuh banyak sekali ditemukan batu-batu peninggalan. Terus untuk keberadaannya ini berada di pinggir kampung seperti ini ya, namun ini sudah berbatasan langsung dengan hutan. Nah ini bukan rumah ya Bolo. Ini kandang ternak atau kandang sapi milik warga setempat. Nah ini di depan kita sudah kita temukan salah satu peninggalan yang sudah ada sejak zaman dulu ya. Ini berbentuk batu lumpang. Oh, batu lumpang ya. Ini ada gowok-gowoknya. Duh, ini batu lumpang ya, Bolo. Nah, seperti ini. Ini masih utuh ya. Ini bentuknya besar. Jadi masih utuh. Ini dari batu andesip Bolo. Jadi zaman dulu ini digunakan untuk ndeplok ya, bahan makanan, juga bahan-bahan obat. Jadi ditumbuk. Karena zaman dulu kan belum ada selepan. Jadi untuk cara mengolah makanan itu ditumbuk dulu. Itu padi atau pokoknya yang lain-lain ya ditumbuk, diolah, dijadikan bahan pangan. Dan keberadaan batu-batu seperti ini bukan hanya ini Bolo. Katanya di sini tuh ada beberapa. Jadi saya akan cari lagi ya. Ini menandakan bahwa di sini dulu memang pemukiman. Mungkin ya pemukiman elit ya. Karena untuk batu lumpang seperti itu kebiasaan yang punya, itu sing duwe. Itu para dermawan atau para apa pokoknya sing nak wong saiki ya wong sugih-sugih. Soalnya kalau wong melarat
nggak bisa beli, isone mek tekok kayu. Nah ini juga ada ya, tapi ini banyak ri, ini seperti lingga bro. Tuh, ini duwowo. Ini dowo ya, jadi seperti lingga. Mungkin di bawahnya ada nyoni. Itu ada warga yang pulang ngarit. Ngarit bah. Pakan sapi mau wedhus niki. Oh nggih. Nah ini warga setempat pulang ngarit dari alas ya. Tadi jedul dari sana loh. Nah itu tadi warga ya bolo. Terus ini yang tadi saya ukir-ukir nih. Ini ada lingga ini. Ini juga dari batu andesit ya. Tuh seperti ini. Ini lingga bolo. Bentuknya ini persegi 4. Jadi ini panjang, cuma ini masuk ke dalam tanah. Astagfirullahaladzim, ternyata di sini juga ada lagi bolo. Ini ukurannya tambah besar ini. Loh. Ini ya. Loh. Ini besar sekali dan di sini ada bekas piring. Ini juga lumpang ya. Cuma ini dari batu andesit. Ukurannya luar biasa besar. Ini masih utuh, bentuknya bulat. Kalau yang di sebelah sana tadi itu bentuknya persegi 4. Terus linggayoninya berada di sini. Terus di sampingnya ini ada batu lumpang yang sangat-sangat gede ini bro. Loh, ini ada bekas minyak, juga ada bekas piringnya ya. Jadi menurut warga sekitar sini batu-batu ini tidak bisa dipindah bro. Jadi dulunya sempat ada yang mau memindahkan, namun dilalanya itu batu ini kembali dengan sendirinya, kembali ke sini gitu loh. Jadi akhirnya warga menganggapnya ini batu sakral karena tidak ada yang bisa memindah. Meskipun bisa dipindah, namun akhirnya kembali lagi ke sini, kembali secara goib seperti itu loh. Ini besar sekali ini, dan kondisinya masih utuh. Sayangnya ini tidak terawat karena ini berada di pinggiran hutan, jadi tidak terawat. Biasanya batu-batu seperti ini dibuatkan cungkup itu kalau di daerah-daerah lain. Nah ini ada warga yang mau ke hutan ya. Pak, badhe ngarit? Nggih. Nggih. Ningali niki lho batu lumpang niki lho. Terus menurut cerita di sini itu dulunya bolo. Ada seperti pintu gerbang ya. Di area mungkin ya di depan itu ya. Bekas-bekas bata kuno seperti gapura masuk itu ada. Namun keberadaannya sekarang sudah hilang ya. Karena ini memang ini ya tak tuduhkan. Karena tanah di sini kan digarap warga, dijadikan lahan pertanian seperti itu, contohnya di depan itu ya, ditanduri jagung, telo kaspe, kacang tanah. Jadi keberadaannya hilang sekarang. Katanya di daerah sini ya seperti gapura masuk. Namun karena ini loh dipaculi seperti ini akhirnya hilang. Karena dulunya itu yang tampak itu hanya pondasinya itu loh. Terus di dalam hutan kalau kita mau masuk ke sana, di sana ada seperti candi.
namun keberadaannya juga sudah rusak bolo, karena dibongkar warga itu penasaran barangkali ada harta karunnya seperti itu. Namun ada yang bilang juga itu adalah pembakaran apa ya itu, jenazah di zaman kerajaan zaman dulu, karena bekas bata-batanya itu banyak yang meleleh loh. Jadi warga meyakini itu adalah bekas tempat pembakaran atau apa itu namanya, kremasi ya, bekas kremasi. Kalau penduduk yang ada yang meninggal itu dikremasi, di situ dibakar, karena zaman dulu kan agama masih Hindu ya, Hindu Buddha ngunuku. Jadi kalau ada yang meninggal itu kan dibakar di zaman kerajaan. Jadi di dalam sana itu masih ada. Jadi di sini itu dulunya ya bekas. Jadi saya sekali lagi ngomongnya bekas ya, bekas pemukiman kuno. Karena saking banyaknya ditemukan peninggalan yang seperti ini tadi. Batu-batu lumpang, juga ada batu linggayoni. Cuma posisi lingganya terpendam ya. Kemungkinan dulu di sini tempatnya para bangsawan bolo. Jadi ini jarang yang tahu ya. Kalau tidak ada yang memberitahu itu jarang tahu. Karena tempatnya ini nyelempit, berada di pinggir jalan setapak seperti ini, nyelempit. Ini luar biasa ya, peninggalan leluhur yang masih banyak ditemukan di dalam hutan, di pinggiran hutan, di kampung-kampung seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.